Selamat datang, selamat beribadah ya. Pak Chandra, selamat ya. Tuhan baik, amin. Amin ya. Baik, kita akan segera masuk firman Tuhan. Hari ini kita akan sharing tentang the judgment day. Saudara nggak usah takut ya kalau bicara akhir zaman. Banyak orang tuh kalau dengar khotbah, akhir zaman nggak mau datang takut. Kenapa takut? Nggak siap Pak Pendeta gitu ya. Saudara, itu konsep yang salah. Saya hari ini mau bukakan. Ya, kalau akhir zaman itu fokusnya bukan sama ketakutan, oke? Tapi kita harus lihat ayatnya karena ini saya mau kupas ya. Mari kita buka kitab Maleakhi pasal 4 ya, ayat 1 sampai 2. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 2. Seperti biasa kita akan baca secara pergantian ya. Saya mau saudara kalau di rumah mungkin nggak sempat baca Alkitab, kalau di gereja nggak enak sama Pak Pendeta disuruh baca Alkitab, ya udahlah gitu. Oke, baik, saya baca ayat pertama ya, judulnya Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang hari itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara, 1, 2 ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, iya, bagimu akan terbit suri kebenaran Dan dengan kesembuhan kesembuhan. pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Saudara, semua yang difirmankan ini pasti terjadi ya. Kitab Roma semua terjadi. Tapi sekali saya mau kasih tahu, kalau saudara takut, saudara salah. Jangan takut. Nanti saya kasih tahu kenapa kita nggak usah takut. Oke? Tapi saya mau sharing dulu ini. Saya harus kupas ini sedikit. Jadi pada akhir zaman itu ada 2 jenis orang, ya, yaitu orang yang tidak beriman dan orang yang beriman. Ciri orang yang tidak beriman, pertama gegabah, kedua fasik. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya, kata gegabah ini diterjemahkan proud, sombong. Hari ini banyak nggak orang sombong? Banyak, saudara. Ya, banyak orang sombong. Anak kecil aja udah sombong, saudara. Apalagi bapaknya gitu. Anak kecil sombong loh. Ada sekali waktu anak kecil lagi sama anak kecil kumpul. Sombong. Lu tau nggak bapak gua? Bapak gua hebat loh. Nggak seberapa. Bapak gua lebih hebat. Emang bapak lu hebatnya apa? Lu tau nggak terusan Suez? Tahu. Itu bapak gua yang bangun tadi loh. yang satu lagi ngomong, itu nggak seberapa. Bapak gua lebih hebat. Emang bapak lu hebatnya apa? Kamu tahu nggak Lot mati? Tahu. Itu bapak gue yang bunuh tuh dulu. Itu orang sombong, saudara ya. Nah, saudaraku, kita akan disebut tidak beriman ketika kita sombong. Oke? Ya. Yang kedua, saudara, fasik. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya, fasik itu kalau bahasa Inggrisnya do wickedly. Lakukan hal yang jahat. Ya. Nah, banyak hari ini orang sombong, pendeta pada sombong, ya kalau khotbah cincinnya gede-gede, saudara harus bertobat, cincinnya kasih lihat saudara ya, Tuhan itu maha baik, maksudnya lihat cincin gua, Rolex gua gitu, sombong ya. Harusnya kita bilang, biarlah dia yang ditinggikan, kita semakin rendah. Kita tuh bukan siapa-siapa, kita ingat cuma debu tanah, saudara. Kenapa saudara? Tuhan bisa ciptakan saudara dari emas nggak? Bisa. Saudara anak kesayangan Tuhan. Ya, walaupun dia merancang dengan tangannya, tapi dia mau ingatkan, kamu itu debu tanah loh. Ingat loh, nggak boleh sombong. Ya, walaupun suatu hari kamu jadi hebat. Nah, yang kedua, fasik melakukan hal yang jahat. Ya, melakukan jahat itu banyak contohnya. Ya, yang jahat itu kadang-kadang orang Kristen. Ya, kadang-kadang suami kita, kadang-kadang istri kita. Ya, melakukan yang jahat termasuk mabuk juga sudah. Ya, orang kan kalau lagi Natal, perjamuan kudus, minum anggur. Ya, kalau di Manado kata si Ungke, cap tikus ya kan. Ada Ungke di sini. Ya, orang lagi Natal dia minum cap tikus. Ya, habis Natal dia mabok di gereja, tidur di gereja terlentang.
Pak Pendeta besok bangun. Ungke bangun. Ini bukan rumah penginapan, bangun kau. Si Ungke walaupun mabok, namanya orang Manado, tetap rohani. Pak Pendeta, kenapa kau usir aku? Ini kan rumah bapakku. Sebab ada tertulis, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Walaupun mabok, Ungke itu rohani. Pak Pendeta, ya benar juga. Iya kan? Oke ya, jadi saudara ngerti ya. Jadi kita jangan melakukan yang fasik, jangan apa tadi sombong. Itu tidak beriman. Jadi nggak beriman itu nggak hanya berarti nggak percaya Yesus, nggak. Kelakuan saudara tuh kelihatan. Ya kalau saudara sombong, saudara suka pamer, merasa hebat sendiri, nggak perlu Tuhan. Terus saudara apalagi juga bernasar. Kalau saudara janji sama Tuhan, saudara nggak tepati, sorry to say itu kejahatan. Hana waktu nggak punya anak, dia janji, betul? Tuhan, aku nggak punya anak. Kalau Tuhan janji, aku janji Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya anak, saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia tepati nggak? Tepati. Nah kita seringkali nggak. Ya saya nggak mau nyinggung saudara, nanti saudara tersinggung, betul? Kita sering, Tuhan kalau kasih saya suami, saya mau ke gereja. Dapat suami, malah nggak ke gereja, dibawa suaminya, saudara. Pindah gereja. Sering begitu, saudara ya. Nah ini cerita di mana di Ungke lagi lah, ada teman kita di Manado. Ceritanya Ungke lagi pancing ikan. Udah semalam suntuk, nggak dapat ikan kayak murid Yesus. Akhirnya dia ingat ya, dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku berkat, biar malam ini aku dapat ikan yang banyak. Tuhan tolong, aku janji, kalau Tuhan kasih saya ikan yang banyak, nanti saya jual dapat duit, saya kasih gereja, saya sumbang gereja. Ya, semua ke gereja tempe saya mau sumbang. Si Ungke doanya begitu. Tuhan dengar loh. Malam itu begitu dia lempar pancing, angkat. Kakap merah langsung dapat. Apalagi tenggiri naik, penuh. Nah udah penuh dia jual. Dapat duit banyak, lupa dia. Mabok lagi, main judi lagi. Sampai mabok tertidur dia. Orang datang, Pak bangun Pak, Ungke bangun Ungke. Ada apa? Rumah kamu kebakaran, cepat pulang, rumah kamu kebakaran. Dia langsung ingat Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, jangan urusan di laut rumah saya dibakar Tuhan. Yang salah dia, janji nggak ditepati. Ya kan? Begitu kejadian, Tuhan lagi yang salah. Nah itu kejahatan di mata Tuhan. Saudara kalau sudah komitmen, kayak saya nih ya. Saya komitmen, saya berusaha. Saudara. Ini saudara saya, kalau Pak Chandra boleh lihat email saya tadi jam berapa? 3 subuh atau 4 subuh. Karena saya komitmen harus khotbah. Saya pulang dari satu kegiatan tuh jam 2 subuh. Lalu saya ingat, saya masih khotbah. Jam 4 saya masih bikin, coba cek. Tadi saya tidur cuma 2 jam. Tapi itu komitmen, itu kesetiaan. Karena yang berikut, ciri orang-orang yang tidak setia itu satu gegabah, fasik. Tapi ciri orang beriman, takut akan Tuhan. Kalau Anda baca tadi. Nah, kita harus takut sama Tuhan, itu membuktikan kita beriman. Saya mau tanya, taat sama setia bedanya di mana? Atau sama? Tuhan kan mau saudara taat. Ya? Tapi Tuhan mau saudara bedanya apa? Bingung kan? Memang kalau Pak Pendeta kalau khotbah kayak Bible Studies. Karena yang penting Anda ngerti. Daripada saya teriak-teriak, saudara amin. Tapi nggak ngerti saudara. Lebih slow, tapi saudara ngerti. Oke. Taat itu lebih banyak ke aturan. Misalnya, Ibu Pendeta bilang, kita ibadah jam 11. Kalau kita taat, kita datang jam 11. Kerja. Aturan perusahaan bilang, jam kerja, jam 8 tank. Sebelum jam 8, saudara datang, itu namanya taat. Tapi kalau saudara nggak kerja, saudara perlu taat nggak? Nggak perlu, saya bangun siang, orang saya nggak kerja. Taat itu sekali-sekali. Ya, nggak selamanya, betul? Itu taat. Kalau setia beda. Contoh. Ya, karena ini saya mengajar supaya gampang, saya kasih ilustrasi. Saudara tahu dong mantan. Melisa punya mantan? Punya. Anggap Melisa lah punya ya, supaya gampang. Suatu hari, ini contoh. Ada telepon masuk. Hello Mel. Halo juga. Siapa ini? Masa lupa sama aku? Aku, si Jojon misalnya. Bekas mantanmu itu loh. Oh kakak, apa kabar? Baik deh, gitu ya.
Ngomong-ngomong, Melisa, gimana? Sudah berkeluarga belum? Oh, udah Kak. Aku sudah punya anak 2. Gimana hidupmu, bahagia nggak? Itu masalahnya. Nah, mulai itu dia curhat. Suami saya itu udah malas, makannya banyak, marah-marah, brengsek pokoknya. Saya nyesel tuh nikah sama dia. Tahu gitu mending gue jadi perawan tua. Curhatlah dia. Lalu bisa tanya balik, ngomong-ngomong kalau kakak gimana? Sudah berkeluarga belum? Kakaknya bilang, belum. Kenapa? Kan aku pernah janji, cuman kamu di hati aku, ya kan? So sweet itu. Makanya kakak sampai hari ini ya masih sendiri. Kayaknya susah cari pengganti kamu gitu ya. Gitu ya, iya. Kamu kalau di rumah lagi ngapain? Sendirian? Iya, suami kemana? Ya kerja. Kebetulan keluar kota 2 minggu. Oh gitu ya. Ya daripada kamu di rumah sedih, yuk kita jalan yuk. Wah, ya kan? Langsung Melisa bilang, nggak boleh. Aku harus taat. Udahlah. Kan kita cuma ngopi-ngopi aja, ngobrol. Yuk kita keluar yuk. Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Pak Pendeta. Oh, kalau begitu, gini deh, sebenarnya aku tuh ada berkat. Aku kan dulu waktu pacaran pernah janji, suatu hari kalau aku sukses, aku mau beliin kamu cincin berlian loh. Nah, aku tuh masih ingat loh. Dan sekarang aku ada berkat, aku udah sukses. Aku mau ajak kamu ke toko berlian. Mau nggak Melisa? Misalnya. Gimana ya? Kan nggak boleh. Nggak boleh goyang. Iya kan? Iya itu baru belian. Terus Melisa kan biasa jual mahal dulu. Gimana ya? Nggak boleh kayaknya. Emang pendeta kamu siapa? Kamu di gereja di mana? Aku di gereja Tempe. Oh pendetanya gimana? Pendetanya sih ganteng bener. Iya kan? Pokoknya itu kalah dah. Terus udahlah Mel. Kita juga ngapa-ngapain kok. Kita nostalgia dulu ya. Makan di situ kita. Gini loh Mel. Saya itu bener loh, saya tuh pokoknya punya berkat, saya mau beli kamu belian yang gede, dan ada lagi, di tas saya itu ada uang, ada berkat lebih $10.000, rencananya saya mau kasih kamu. Oh gitu ya, emang kakak masih sayang sama aku? Seterusnya, saudara yang tentukan, ya cerita ini. Kalau Melisa ambil nggak? Punya suami brengsek, jahat, mabuk, segala macam, tukang pukul, tukang maki-maki, mantan ganteng badan, sick pack man, baik lagi, ya kan? Goyang nggak? Jujur. Nah, itu terserah kakak lah, gitu kan? Whatever will be, man. Saya mau kasih tahu, itu contoh. Kalau pertama taat, karena aturan, karena hukum. Tapi kalau setia, bicara komitmen di dalam, betul? Sampai mati. Ingat ya. Nah itu cuma ilustrasi supaya Anda gampang nangkep ya. Jadi yang Tuhan mau itu bukan hanya taat karena takut dihukum Tuhan, takut mana. No, kita punya komitmen, kita relationship dengan Tuhan, kita setia sampai mati. Ya, sampai situ paham ya. Nah, sekarang saya mau masuk. Apa benar sih kita hidup di akhir zaman? Ya, tampilkan tabelnya. Nanti baca di rumah saja, saya secara cepat ya. Saya mau kasih tahu saudara nggak usah takut akhir zaman, nggak usah takut. Saya kasih ayatnya. Nah ini, jadi boleh foto, boleh lihat belajar di rumah. Tuhan Yesus pernah ditanya oleh muridnya di dalam kitab Matius 24. Tuhan apa tanda kedatanganmu? Tuhan jawab semuanya di Wahyu 24. Lukas juga ada. Kalau saudara nanti mau baca di kitab Lukas pasal 21 itu persis. Ya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang akhir zaman ternyata oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu itu penglihatan lagi persis sama saudara. Saudara boleh compare. Jadi saya mau kasih tahu gini, kalau Tuhan ada yang ngomong pasti terjadi. Betul? Ya, Wahyu dikasih lihat lagi persis sama. Tuhan Yesus bilang, oke,
Pertama, hati-hati, akhir zaman ada Mesias palsu, ada guru palsu. Terjadi nggak? Terjadi di mana-mana. Nah kalau ini terjadi, ini nggak berhenti. Yang kedua muncul. Nanti muncul kuda hitam, kuda merah padam, saling bunuh. Hari ini bunuh orang udah, lihat tuh perang, lihat saling bunuh, pendeta dari khotbah mau ditikam, betul? Itu terjadi terus, udah. Dan ini semua terjadi resesi udah kita sekarang ngalamin ya. Kemarin Tesla, saya lihat 99 cent tutup semua. Saya punya teman kerja di perusahaan besar, teknisi yang sangat dibutuhkan satu perusahaan, dipecat sudah. Ini teman saya kerja, baru saya dapat kabar. Pokoknya saya bukan akan oke, tapi ini Tuhan bilang ini, kita nggak tahu kapan Yesus datang, tapi tanda-tanya kamu bakal tahu. Ini terjadi, dan makin kesini, teman saya ekspor makanan, dia bilang di sini Pak, pokoknya cuma makanan yang masih bisa hidup, yang lain udah deh. Sebentar lagi closing, dia bilang. Sorry ya, bukan aku. Tapi saya mau kasih tahu, penyakit kita udah tahu. Terakhir yang COVID. Saudara tahu nggak nanti ya, lebih parah dari COVID dan undang-undangnya sudah keluar. Menteri Luar Negeri Indonesia, yang nggak sebut namanya, sudah tanda tangan ke PBB. PBB panggil sebuah orang, ini law-nya, nanti akan terjadi penyakit. Kalau ini terjadi, semua harus suntik ya. Kalau nggak, masuk penjara. Kalau nggak, denda. Sudah dibikin undang-undangnya. Jadi akan terjadi. Dia bilang COVID itu baru stimulasi. Saudara tahu, yang punya Microsoft tahu dong. Itu bukan orang baik gitu. Saudara tahu dia punya ternak nyamuk di mana tahu ya? Itu dia punya itu. Jadi dia tengah sebarkan. Jadi itu cintakan uang, akal segala kejahatan. Bunuh manusia, nggak ada perasaan. Lihat COVID. Nggak ada perasaan, terjadi. Ini sudah terjadi semua. Kematian para martir terus hari ini orang Kristen dibunuh, dipancung. Terjadi. Gempa bumi orang tahu sendiri ya, langit goncang. Ini semua persis. Yang terakhir yang belum tuh yang ketujuh. Nanti kalau Tuhan mau datang, tiup sangkakala. Ini yang kita sedang nantikan. Oke? Nah, kenapa saya sampaikan ini? Saya mau saudara nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Sekarang saya kupas. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 ya. Wahyu. Saudara nggak usah takut ya. Tapi saya mau saudara ngerti kenapa kita nggak usah takut. Itu yang penting. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1 ya. Nah, ini dia judulnya. Ini kitab Wahyu yang paling pertama ditulis begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saudara 1-2 ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sama-sama 1-2 ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Lihat kalimat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu itu sebetulnya bicara pewahyuan tentang Yesus. Saudara salah fokus. Banyak orang salah, nanti pasang chip, betul? Nanti antikris potong leher. Salah fokus. Kitab Wahyu itu wahyukan tentang Yesus. Jadi kalau orang khotbah kitab Wahyu, cerita Yesus. Jangan cerita, saya bisa cerita chip, saya bisa cerita itu COVID punya obat itu namanya luciferin itu, saya bisa, tapi saya nggak mau cerita itu. Saya mau cerita Yesus supaya saudara tahu, supaya saudara tenang. Karena dikatakan ayat 3, berbahagialah, betul? Jadi kalau bicara wahyu itu bahagia. Kenapa? Bicara mempelai nanti datang jemput kita. Saudara mau nikah, bahagia nggak kalau mau dijemput mempelai? Bahagia. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ya teman anak saya sebentar lagi mau married. Bahagia benar sekarang. Kenapa? Mempelai mau jemput. Kita sama. Akhir zaman, senang, berarti Tuhan Yesus mau datang jemput saya, gitu loh fokusnya. Ya. Nah sekarang saya kupas lagi ya. Kenapa kita berbahagia? Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Mungkin saudara belum pernah ya, atau sudah saya tidak tahu, tapi saya mau kupas ini. Ini menarik, kenapa saya harus bahagia? Kenapa yang tadi ditampilkan itu mengerikan, tapi saya harus bahagia gitu loh. Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Judulnya, Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Saya baca ayat pertama, saudara kedua.
Maka aku melihat di tangan kanan dia itu Yesus, yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luar, dalam dan luar, bolak-balik maksudnya ya, dan dikasih meterai dengan 7 meterai. Tadi kita udah lihat ada 7 meterai ya. Dan aku melihat seorang malaikat, saudara 1-2 ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun di sorga, ataupun di bumi, ataupun di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya, saudara. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Iya, stop sampai di situ dulu ya. Saudara, ayat 4, siapa yang menangis? Siapa? Ya, bentar ya. Yohanes nangis. Yohanes nangis waktu lihat itu, nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia lihat kitab itu, tidak ada yang bisa buka, saudara. Dan dia nangis, saudara. Itu kitab termaterai, nggak ada yang bisa buka. Nah, sekarang saya mau cerita meterai. Saudara pernah berhubungan dengan meterai stem? Tahu ya, saya dulu kerja di bank, saya ngerti, isi saya notaris ngerti. Meterai itu tanda kuasa, tanda sah. Jadi kalau saya misalnya kasih kuasa ke istri saya kasih surat kuasa, kasih tanda tangan meterai, saya kasih kamu kuasa, kamu boleh transfer, kamu boleh jual. Dia dapat kuasa. Nah ini meterai, sudah dimeterai, dikuasakan kepada siapa? Saudara tahu? Waktu Yesus dicobai di padang gurun, semua dunia ini sudah diserahkan sama siapa? Iblis. Makanya si Yohanes nangis. Saya kasih ayatnya ya. Apa sih isi kitab itu? Oke, Yehezkiel. Tampilkan Yehezkiel, kita lihat ya. Isi Alkitab itu apa? Nah ini penglihatan Nabi Yehezkiel 2 ayat 9-10 persis sama dengan yang dilihat oleh Yohanes. Cuman Tuhan kasih lihat sama Yehezkiel 2 ayat 9-10. Oke, saya baca ya. Aku melihat sesungguhnya ada tangan terulur kepadaku, sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ini sama dengan Yohanes. Saudara 1-2 ya. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Apa isi kitabnya? Keluhan, rintihan, bagus nggak? Good, bad news. Jadi kitab itu isinya bad news, sudah dimeterai, isinya ratapan, tangisan, itu yang tadi kuda putih, hitam, hijau, penyakit, semua yang tidak baik ada di bawah wewenang si jahat. Ya, di bawah, dan nggak ada yang bisa buka. Makanya Yohanes nangis. Tapi kita nggak usah takut, kita bersyukur. Kenapa? Karena ada yang bisa buka, yaitu kitab Wahyu pasal 5 ayat 5. Yuk kita baca ya sampai 7. Saya 5 ya, saudara 6 dan 7 sama-sama. Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 7, saya baca 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, kepada Yohanes, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ayat 6, saudara, 1-2 ya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba setelah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan ketujuh orang yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 7 sama-sama, 1-2 ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Semua itu segelnya iblis. Nah, kita bilang Tuhan yang bukain. Tuhan bukain satu-satu. Sehingga segel itu tidak ada lagi. Makanya waktu Yesus di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Jadi yang dilihat tuh meterai yang tergulung di bawah kuasa si jahat,
ada kesedihan, ada penderitaan. Tuhan Yesus juga lihat saya, karena waktu saya umur 40 tahun, saya belum bertobat. Tuhan nangis untuk saya. Ya, Tuhan nangis untuk saudara, untuk Jojo juga. Ya, aduh ini anak kesayanganku. Dulu hebat. Dia itu hebat loh, dia itu mau disuruh lo pakai dia, tunjuk secara khusus. Saya aja nggak pernah ditunjuk pendeta besar, dia ditunjuk, dia hebat. Nah, waktu lihat Melisa, Tuhan nangis. Lihat saudara, Tuhan nangis. Karena kita semua nggak ada yang berdaya. Lihat Bambang nangis, lihat Chandra, semua nangis Tuhan. Tematrai, mau berontak nggak bisa. Wewenang si jahat dia kuasai. Makanya Yohanes nangis. Tapi puji Tuhan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu, jangan nangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, itu Tunas Daud, anak domba Allah, dia sanggup. Amin. Makanya dia bilang sama bapaknya di surga, Bapak, lalukan cawan ini, aku gak sanggup. Aku akan disiksa sama manusia, aku takut. Tapi waktu aku lihat ke dalam cawan itu, jutaan miliar manusia gak berdaya. Aku harus tolong. Gak ada yang berhasil. Maka dengan berat hati, saudara, dengan rasa takut, tadinya dia berharap muridnya bisa menguatkan dia secara manusia. Kalau Anda baca kitab Tuhan Yesus cari muridnya kan, kamu berjaga-jaga ya, berdoa ya, betul? Tapi waktu dia berbalik lagi, muridnya sedang jaga-jaga. Dia balik lagi, akhirnya dia minum cawan pahit itu seorang diri. Itu sebabnya hari ini kita nggak perlu takut. Meterainya iblis sudah nggak ada. Gantinya apa? Bukan 66. Ya kita lihat ayatnya. Efesus 1 13-14 ya, ini ayat terakhir ya. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara 1-2 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Iya. Meterai iblis sudah Tuhan buka. Saudara tidak disegel dalam dunia yang zakat itu lagi. Tuhan sudah buka. Ganti meterainya, Roh Kudus. Maka di kita semua ada tanda milik Kristus. Kalau Anda baca Alkitab nanti ada tanda T. T itu kalau bahasa Ibrani-nya tau. Tau itu bentuknya kayak salib sudah. Itu ada di Alkitab. Jadi saudara nggak usah takut dengan 66, nggak usah fokus sama antikris lah. Kita bilang kitab Wahyu itu pewahyuan tentang Yesus. Jadi kita cari Yesus di situ, di kitab Wahyu. Ceritakan ke jemaat, ceritakan ke orang-orang. Gak usah takut, meterai itu udah nggak ada, antikris itu udah nggak berlaku buat saudara, ya karena waktu Tuhan datang, coba saya tanya, waktu Tulah di Mesir, ya terjadi kegelapan nggak? Hari ke-9 ya. Tapi anak Tuhan, rumahnya terang nggak? Terang. Nggak ada lampu, nggak ada matahari, semua gelap. Tapi aneh, anaknya Tuhan, rumahnya terang. Jadi semua orang bisa lihat rumah kita, anak Tuhan terang. Sama dengan kita hari ini. Kita dimintai Roh Kudus, kita anak terang. Saya mau tanya, Tulah yang 10, semua anak sulung mati. Tapi rumah orang Israel itu, selamat nggak? Selamat. Saya mau tanya, orang Israel yang di rumah itu, masih ada dosa nggak? Sama dengan saya, sebenarnya saudara. Tapi malaikat maut, waktu dia lewat rumah orang umat pilihannya, kalau kita orang percaya, dia lihat, yang dilihat apa? Darah. Saudara tahu nggak bentuk darahnya kayak apa? Kiri kanan sama ambang pintu. Bicara salib. Sama hari ini, saya bukan orang baik-baik, tapi Tuhan tuh nggak akan lihat saya lagi, karena saya dalam Yesus. Yang dilihat anak domba yang perfect. Karena waktu iblis mau judge saya, kalau iblis nanti di surga, Cornelius tuh nggak benar tuh, ngomong doang begini, nggak benar.
Iblis dakwa saya. Hakimnya Bapa di surga. Pembela saya siapa? Yesus. Yesus akan tampil sebagai pengacara, sebagai lawyer saya. No. Memang Cornelius itu hidupnya nggak benar, tukang bohong, tukang ini, tukang itu misalnya. Tapi saya sudah bayar. Saya udah tebus. Kalau dia sudah saya tebus, hutangnya lunas. Betul ya? Kalau saudara punya hutang, saya misalnya punya hutang $1 juta, saya nggak bisa bayar. Kalau Maret datang, berapa hutangnya Cornelius itu? 1 juta, nih gue bayar. Sejak itu, tukang tagih nggak akan datang lagi. Nggak mungkin saya dihukum 2 kali kan? Nggak mungkin. Karena saya udah lunas, saya udah bebas. Ya, nah saya mau sampaikan. Sebagai penutup ya, saudara, kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Benar. Sangat gampang, yes. Karena kalau nggak gampang, saudara nggak bisa beli. Itu salvation. Tapi discipleship is a different thing. Saudara ngerti itu. Salvation is free, sekali saja. Tapi pemuritan itu seumur hidup. Amin ya, saudara ngerti ya. Ngerti ya. Jadi saudara jangan, saya udah diselamatkan, saya bilang no. Salvation bagian Tuhan. Tapi pemuritan itu tugas saudara. Ya, saudara harus mau dimuridkan. Salvation itu free. Pemuritan itu bicara nyangkal daging. Pikul salib itu pemuritan. Maka kita pergi gereja, kita perlu Bible study, ya, kita perlu pemuritan supaya mirip Yesus. Ya, jadi ingat ya pesan saya. Dunia menawarkan hidup cuma sekali, let's have fun. Ya, kita ya bebas melakukan apa, salah saudara. Saya kasih tahu. Ketika saudara bebas itu bukan bebas, justru saudara terikat dosa. Ingat ya, saya mau ngomong ini mengasihi saudara. Ya, saudara suka nggak suka terserah. Mau marah sama saya is okay. Tapi saya ngomong benar. Saya juga melawan kedagingan, saya bilang. Tadi saya mau mau kerjain ini jam 3-4 ngantuk berat. Tapi saya berusaha. Ya, banyak hal. Saya melawan kedagingan. Saya ditawarin bisnis misalnya, pilihannya, ya, mau bisnis atau mau pelayanan, berat, secara manusia berat, sudah. Ya, tapi itu kedagingan. Ya, ngajar Bible study, saudara, ibu tahulah, hamba Tuhan, siapin satu khotbah nggak bisa setengah jam, betul? Nggak bisa. Saya pernah bilang, saya itu kadang-kadang 10 jam satu khotbah, men. 10 jam saya. Saya bukan orang pintar, saya bodoh, saya nggak ngerti. 10 jam saya baca, kenapa? Tuhan jangan sampai saya salah ngomong, jangan sampai saya pengajarannya salah. Kalau saya salah mereka jadi apa coba? Ya kan? Nah hari ini teman kita tahu-tahu jadi pendeta, betul? Ada yang baru nggak pernah sekolah kitab jadi pendeta. Saya bingung. Saya bukan iri. Saya sekolah kitab tuh sampai S3 saudara. S1, S2, S3 dan saya merasa tidak mengerti. Walaupun saya ngerti bahasa asli Yunani, saya ngerti. Saya takut sekali. Kenapa? Tadi, setia sama Tuhan gak gampang. Sampai akhir hidup, komitmen. Sekali cinta Yesus, saudara kalau firman Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara jawabnya apa? Ku jawab, ya, ya. Kasihilah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Saudara jawabnya, ku jawab, kayak sekolah minggu. Tapi itu yang Tuhan pengen dengar. Saudara dalam kesusahan, saudara depresi, suami jahat atau istri cerewet, kan kadang istri juga keras, saudara. Betul, kalau ketemu suami ketemu istri yang keras pusing juga. Ya, misalnya pulang kerja, Mam, tolong bikinin Papa nasi goreng. Papa capek sekali habis lembur. Istrinya bilang, apa nasi goreng? Enak aja lo gak tahu gue lagi sibuk. Tuh anak tuh, nanti nilai jelek lo salahin gue. Tuh mesti ngajarin jauh, cucian banyak, piring banyak. Lo bikin sendiri. Tuh bahannya di dapur tuh. Suaminya bingung. Ya udahlah mah, Papa masak sendiri. Masak yang enak ya, masaknya 2 sekalian. Gue mau minta tolong, malah gue dikerjain. Nah, itu istri keras kepala juga kan. Oke ya. Ya kita doa yuk. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami tahu kami hidup di hari-hari terakhir. Kami ada di lingkungan yang jahat. Biarlah hari ini kami diteguhkan
Berikan kami hati yang taat dan setia. Berikan kami iman yang teguh ya Tuhan, untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Biarlah hari ini setiap kami Engkau lawat, tidak fokus pada hal-hal yang menakutkan. Tapi biarlah hari ini hati kami berbahagia. Karena firman Tuhan bicara tentang pewahyuan tentang Yesus. Dan hari ini kami tahu, kami tidak dibawa wewenang si jahat lagi. Karena setiap kuasa si jahat, setiap meterai si jahat sudah dihapuskan, sudah diangkat. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di tubuh kami ada tanda-tanda milik Kristus. Tuhan tolong kami. Perjalanan hidup kami masih panjang Tuhan. Kami mau memiliki hati seorang murid untuk Engkau ajar, Engkau bentuk dengan firman kebenaran-Mu. Supaya ketika waktunya tiba Tuhan, sungguh kami jadi orang yang berbahagia. Sungguh kami orang yang berjingkrak-jingkrak seperti anak sapi yang keluar dari kandang itu ya Tuhan. Kami bukan jerami, tapi kami ada emas murni yang sudah Engkau tempah dengan firman-Mu. Roh Kudus pimpin gereja ini. Roh Kudus pimpin gembala di gereja ini. Roh Kudus tolong semua pengerja di tempat ini. Roh Kudus tolong kami, biarlah setiap jiwa yang datang seberapa yang Tuhan percayakan. Mereka bertumbuh, mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap setia kepada Engkau ya Tuhan, sampai pada waktunya. Dan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya mendatangkan kebaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Kita percaya, kita yang sudah diberkati kebaikan Tuhan, kita sama-sama katakan amin.